Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah berpandangan bahwa pendidikan tidak harus dilakukan di pesantren, tapi bagaimana agar mendidik anak bisa dilakukan dimanapun dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, bukan berarti pendidikan pesantren dilupakan. Oleh karenanya selain melakukan pendidikan di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, juga melakukan pendidikan di luar pesantren yang ditujukan untuk kalangan umum dan terpelajar dengan mendirikan kelompok diskusi bernama Taswirul Afkar. Melalui Nahdlatul Watan beliau juga telah berhasil mendirikan beberapa sekolah di berbagai daerah, antara lain, Sekolah Madrasah Ahloel Watan di Wonokromo, Sekolah Madrasah Farul Watan di Gresik, Sekolah Madrasah Hidayatul Watan di Jombang, dan Sekolah Madrasah Hitabul Watan di Surabaya, Masyuri, 2008-86-87. Anak-anak beliau Kiai Haji Muhammad Wahab Wahib Hadijah Moh, Adib Jumiyatin Muktamaroh Nyai Hije, Munjidah Wahab Mahfusah Hasbiyah Mujidah Muhammad Hasib Rakib Kiai Haji Asyaicu anak tiri. Murid-murid beliau para santri-santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah merupakan salah satu bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin, Hizbullah, ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan, kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfiziyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. Pada masa revolusi kemerdekaan Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah juga turut serta dalam proses keluarnya Fatwa Resolusi Jihad. Ketika Fatwa Resolusi Jihad dikeluarkan Rois Akbar PBNU Kiai Haji Hashim Asyari, dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama, ANO, di Jalan Bubutan Fik 2 Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah yang waktu itu menjadi Khatib Am PBNU bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Fatwa tersebut akhirnya menjadi pemantik pertempuran heroik tanggal 10 November untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah dengan cara membonceng NICA alias sekutu. Dengan catatan sejarah panjang perjuangan Abdul Wahab Casbullah terhadap bangsa ini, berbagai pihak menilai sangat tepat jika pemerintah memberi gelar pahlawan nasional. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah adalah pengarang syair, Ya Lal Waton, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahliyin. Lagu Ya Lal Waton dikarangnya pada tahun 1934. Kiai Haji Maimoen Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu syair Ya Lal Waton ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Dari catatan sejarah berdirinya GP Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, NU. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Watan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubanul Watan Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU PPNU, Pemuda NU PNU, dan Ansyorun Nahdlatul Ulama, ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam.
Meski Ano dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau tanggal 24 April tahun 1934, Ano diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU. Dimasukkannya Ano sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Dahlan Kertosono, Thohir Bakri dan Abdullah Ubaid serta dukungan dari ulama senior Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Sementara itu, peran Kiai Haji Muhammad Chusainitiwai terlihat pada masa pendudukan Jepang, di mana pada saat itu organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk ANO. Setelah revolusi fisik tahun 1945 sampai tahun 1949 usai, tokoh ANO Surabaya, Moh Chusainitiwai, mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Wahid Hashim Menteri Agama RI kala itu, maka pada tanggal 14 Desember tahun 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru, yakni Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor, kini lebih populer disingkat GP Ansor. Pada saat pemimpin-pemimpin Islam mendapat undangan dari Raja Hijaz, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah lalu membentuk Komite Khilafat yang diberi nama, Komite Hijaz, atas izin dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Wahab Casbullah mendirikan Komite Hijaz, sebagai bentuk respon atas proses Wahabisasi, di Arab yang memberi pengaruh pada persoalan kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Komite ini kemudian mengirim delegasi sendiri ke Makkah Madinah. Komite Hijaz inilah yang kemudian melahirkan Jamiyah Nahdlatul Ulama, sehingga kehadiran NU tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Yalal Watan, lagu patriotis karya Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Lagu ini berisikan syair yang penuh dengan semangat patriotisme. Lagu yang berjudul Syubanul Watan atau Yalal Watan kini sudah diterjemahkan dan sering dinyanyikan oleh para santri. Kiai Haji Maimoen Zubair, salah satu santri Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, meriwayatkan bahwa ketika beliau mondok di Tambak Beras dan belajar di sekolah Syubanul Watan, di sana, setiap hari sebelum masuk kelas murid-murid diwajibkan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah pada tahun 1934. Karir beliau menjabat Khatib Am PBNU saat NU pertama kali didirikan. Setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat, jabatan Rais Am dijabat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah menjadi anggota BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Menjadi anggota konstituante dan berkali-kali menjadi anggota DPR RI, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Riwayat perbedaan pandangan tentang hewan kurban merupakan salah satu yang termasyhur di Denanyar dan Tambak Beras, Jombang. Seorang laki-laki diceritakan sowan kepada Kiai Bisri Syansuri di pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. Lelaki itu berusaha menyampaikan keinginannya menyembelih hewan kurban. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ceritanya, laki-laki itu hendak menyembelih seekor sapi, tetapi anggota keluarganya terdiri dari 8 orang. Ia ingin menanyakan hal itu kepada Kiai Bisri Syansuri. "Yo, ndak bisa, satu sapi ya untuk 7 orang. Begitu aturan syariatnya," jawab Kiai Bisri lugas dan tegas. Mendengar jawaban sang ulama, laki-laki itu agak sedikit bingung. Ia khawatir kelak di akhirat salah satu anggota keluarganya tidak bisa naik hewan sembelihan akibat aturan syariat itu. Rasa penasarannya tinggi terhadap aturan syariat tersebut. Hal itu membuatnya harus menanyakan kembali kepada ulama lainnya di Jombang. Pilihan dia jatuh ke Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Ia kemudian bergegas ke Tambak Beras, sebuah desa yang terletak di utara Denanyar. Ia sowan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Setelah memperkenalkan diri lengkap beserta asal-usul dan riwayat keluarga, hajat yang sama ia sampaikan kepada Kiai Wahab. "Yo, ndak apa-apa, cuma, anakmu kan ada yang kecil satu, biar dia bisa naik ke punggung sapi, harus disediakan ancik-ancikan undak-undakan," ujar Kiai Wahab. "Ancik-ancikannya apa ya, Kiai?" tanya lelaki itu dengan antusias seolah menemukan solusi. "Ia belikan kambing satu,
Biar bisa dipakai ancikan anakmu, jawab Kiai Wahab. Mendengar jawaban Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah yang tidak langsung memvonis, tidak bisa. Laki-laki itu telah menemukan jalan keluar dan pulang dengan berita gembira. Akhirnya, di hari raya Idul Adha, ia bisa berkurban untuk seluruh anggota keluarganya. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin Hizbullah ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan, kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfiziyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. Di dalam politik pun tak kalah hebatnya. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah ikut membidani perjuangan NU di tingkatan politik. Hal itu terkait dengan proses perjuangan melawan penjajah tidak bisa hanya memakai jalan perjuangan fisik. Beliau juga membidani lahirnya laskar-laskar, seperti Hizbullah. Dalam urusan politik ini, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah memiliki insting yang kuat untuk menjadi seorang politisi tangguh, ulet, dan ahli melobi. Semangat nasionalisme kaum muslimin mulai muncul ke permukaan diawali oleh berdirinya Sarekat Islam SI tanggal 11 November tahun 1912. Semangat nasionalisme ini kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta, Al-Irsyad tahun 1915, Persatuan Islam Persis tahun 1923, dan Nahdlatul Ulama, NU. Organisasi-organisasi ini merupakan cikal bakal terbentuknya perjuangan umat Islam yang dimulai pada abad ke-20. Di sini, NU sebagai salah satu organisasi keagamaan yang mempunyai anggota cukup banyak dan mampu menempati posisi penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menarik untuk dikaji. Pada periode ini pula lahir tokoh gerakan pemuda Islam, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Pada periode berikutnya, masa kependudukan Jepang di Hindia Belanda, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah sebagaimana kebanyakan ulama memperoleh posisi di dalam pemerintahan. Tahun 1943 beliau diangkat sebagai Susangikai atau Dewan Penasehat di Surabaya. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah juga menjadi penghubung penting antara Presiden Soekarno dan NU. Kedua orang ini memiliki hubungan yang dekat dan hangat. Munculnya NU sebagai partai independen kian mendorong hubungan Presiden dan NU yang saling menguntungkan. Soekarno berusaha mempromosikan NU sementara Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah berharap Presiden akan menjadi penyokong partainya dalam sistem politik yang kompetitif. Menurutnya, NU harus mendukung Presiden, bukan semata-mata karena ia merupakan tokoh kunci kemerdekaan Indonesia, tetapi karena beliau juga tetap merupakan figur penting dalam mempertahankan dan membangun rasa persatuan dan cita-cita nasional. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah juga tidak dapat membiarkan kaum modernis yang dilancarkan serangan-serangan kepada ulama bermazhab. Oleh sebab itu pada tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah membuka kursus Masail Diniyah, kursus khusus masalah-masalah keagamaan. Kursus tersebut guna menambah pengetahuan bagi ulama-ulama muda yang mempertahankan mazhab pesantren. Dengan demikian, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah telah membangun pertahanan cukup ampuh bagi menolak serangan-serangan kaum modernis. Dengan catatan sejarah panjang perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah terhadap bangsa ini, berbagai pihak menilai sangat tepat jika pemerintah memberi gelar pahlawan nasional. Apalagi usulan nama Kiai Wahab yang wafat tanggal 29 Desember tahun 1971, sebagai pahlawan nasional sebenarnya sudah dilakukan cukup lama. Usulan pertama pada tahun 1989 atau ketika masa Orde Baru. Karena macet, akhirnya usulan kedua disampaikan tahun 2012 lalu. Yang mengusulkan Pemkab Jombang, PBNU Pusat, dan PCNU Jombang, juga para keluarga, kiai, dan ulama semua. Dari usulan tersebut, telah dilakukan beberapa kali seminar, uji publik, dan kajian sejarah untuk menguji layak tidaknya Kiai Haji
Abdul Wahab Casbullah menjadi pahlawan nasional, dilihat dari peran sebelum, ketika maupun sesudah kemerdekaan. Mereka yang mengulas, antara lain, sejarawan Prof. Anhar Gonggong, sejarawan Nu Khoirul Anam, dan PBNU. Perjuangannya selama hidup tak sia-sia. Pada tanggal 7 November tahun 2014, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia untuk Kiai Wahab.